bahwa pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwa haid saja itu menurut Ibnu Taimiyah itu boleh kalau sudah waktu tidak ada, apalagi darah kotor. Darah kotor itu tidak menyebabkan sembahyang gugur. Beda kalau haid kan haram sembahyang tuh. Kalau darah kotor tetap orang itu sembahyang dengan cara membersihkan sebelum salat, baru tempel itu rutin. Setelah ketika sebelum lanjut jangan lupa bergabung di channel ini, like, komen, dan subscribe. Kita akan melaksanakan tawaf wada saat ini. Ya, tawaf wada. Wada artinya perpisahan. Jadi tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan oleh orang yang akan meninggalkan kota suci Mekah ini. Baik yang datang melaksanakan ibadah haji kemudian mau pulang ke tanah airnya, ataupun yang datang melaksanakan ibadah umrah kemudian mau pulang ke tanah airnya. Cuma kalau tawaf wada untuk bagi yang melaksanakan haji itu hukumnya wajib, dan itu sepakat mayoritas ulama. Beda kalau tawaf wada bagi orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Nah, supaya kita keluar daripada perselisihan ulama, maka ketika kita memenuhi syarat, maka sebaiknya kita lakukan tawaf wada. Ya. Kemudian yang kedua, baik itu orang yang melaksanakan haji maupun yang melaksanakan umrah, ada yang diwajibkan melaksanakan tawaf, ada yang hukumnya sunnah. Tetapi bagi orang yang berhaid atau berhalangan itu boleh tidak melakukan tawaf wada. Bapak-bapak ada yang haid kah? Itu yang satu ya. Tidak boleh apa bagi perempuan yang haid boleh tidak melakukan tawaf. Yang kedua, bagi yang sakit. Nah, bagi yang sakit bagaimana hukumnya? Itu ada mengatakan tetap harus melaksanakan tawaf. Ada mengatakan boleh tidak melaksanakan tawaf. Tapi saya lihat jamaah-jamaah ini bukan sakit yang menghalangi untuk tidak tawaf. Ya cuma karena kelelahan juga, maka boleh dengan cara didorong atau menggunakan jasa kursi dorong. Nah kalau itu yang ditumpu, maka harus menggunakan real atau Jokowi. Dan tidak berdayakan mahasiswa karena tidak ada bisa dorong ke itu. Ya, makanya dari awal saya mengatakan jangan habiskan uang belanja karena kita tidak tahu akhirnya. Ya, mudah-mudahan yang didorong ini yang sempat tidak bisa ikut bersama kita ini ya masih punya real. Dan itu biasanya khusus tawaf itu 700.000. Kalau tawaf dengan sa'i minimal 1.500.000. Semakin banyak semakin tinggi pahalanya. Nah kita ini tidak didorong gitu. Alhamdulillah. Itu. Kemudian besok insya Allah kita itu akan tinggalkan hotel kita, check out itu habis salat duhur sudah naik di mobil. Ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sebentar malam pokoknya koper bagasi yang besar itu sudah selesai semua. Besok pagi dikeluarkan di depan kamar masing-masing. Ya. Itu pun usahakan supaya lolos semua koper nanti naik di pesawat. Ada apa namanya itu tadi diminta? Iya. Jangan sampai nak kena penyakit elo ande ti aico. Iya. Sabar. Sama. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan tawaf wada itu sesungguhnya sudah tidak ada lagi kegiatan di masjid. Nah, maka oleh sebab itu Bapak Ibu, kenapa saya pilih? Ya awalnya saya berpikir nanti sudah salat subuh. Tapi saya diskusi dengan Ustaz Fajar sehingga kami majukan ke sekarang. Karena saya khawatir ada yang pergi tawaf justru pergi jalan-jalan. Nah tidak ada waktu untuk mencari. Nah itu pesawat kalau terbang tidak bisa menunggu. Maka ini salah satu antisipasi. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang memang sudah hafal benar di sana dan tetap merendahkan diri depan Allah, maka bisa nanti setelah salat subuh baru tawaf wada. Sekarang bisa kita tawaf sunnah. Nah, jadi misalnya yang mau tawaf wada sebentar subuh, tidak mau pergi tawaf wada sekarang,
boleh salat subuh, tapi saya tidak antar lagi. Karena saya tawarkan tadi pergi antar kota. Ya, giliran nek antara ero tawa subuh itu kemocarana deh. Nah, jadi kalau mau misalnya tawa wadata sudah salat subuh, ini pergi kita tawa, termasuk saya kan tawa sunat jiku pakai ini dulu, jujur kak. Saya tawa sunat ku pakai, tapi bapak-bapak, ibu-ibu utamanya mana itu rombongannya halka. Tema rombongannya halka. Di belakang. Ah, pandai. Lari-lari. Ini harus tawa wadah. Karena sama kelepas. Iya. Maksudnya itu contohnya. Ya bukan untuk kita aja semua. Maka harus tawa wadah supaya aman sampai subuh. Karena kejadian tadi, saya tuh jalan kaki di atasnya ini. Apa nak bilang itu onggogen? Leopard. Berapa? Lagi 1 kilo. 1 kilo ke depan. Langsung saya bilang, jangan kau begitu orang. Karena ada jamaah kesasar. Ini yang kita khawatirkan. Kalau subuh dilaksanakan, jangan sampai ada kesasar. Baik punah 1 tadi subuh itu 2 orang, Kalimantan 1, Bantaeng 1. Yang jadi sasaran itu saya karena nomorku di situ. Ada juga ID card-nya Ibu Si Ajisia, mana Ajisio? Pulang berbau, mencium. Ada juga yang kirimnya ada di Bulman itu. ID card-nya sekarang. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau memang belum pakai mau tawa wadah subuh tidak apa-apa, kita tetap pergi tawaf sunnah saja. Nanti subuh sebentar. Setelah salat subuh baru tawa wadah bersama-sama, itu akan lebih syahdu lagi. Ya. Jadi ini ada pertanyaan sampai di sini. Ada pertanyaan? Tawa wadah mita? Ya. Oke. Jadi kalau saya ini cuma tawa sunnah. Iya, bisa ikut kalau subuh. Nah, itu jadi masalah, jangan sampai tidak sama Ki. Anda saya tidak menentu, makanya saya bawa ini supaya tidak ada nih sebentar tugasku. Kecuali mencari orang kesasar, kalau ada demi tidak. Karena masih banyak jamaah yang mau diurus. Ada lagi jamaah 1 itu baru pergi umrah malam ini. Ternyata dia haid selama ini. Ternyata haidnya saya periksa bukan haid biasa, haid darah kotor. Karena dia haid bukan waktunya. Dan tadi malam saya ke kamarnya, begitu saya masuk langsung rapat-rapat. Nah, berarti ini karena penyakit. Maka saya bawa pendapatnya Ibnu Taimiyah bahwa haid saja itu menurut Ibnu Taimiyah itu boleh kalau sudah waktu tidak ada. Apalagi darah kotor itu tidak menyebabkan sembahyang gugur. Beda kalau haid kan haram sembahyang toh. Kalau darah kotor tetap orang itu sembahyang dengan cara membersihkan sebelum salat, baru tempel itu Roti. terserah. Ketika takbir lari tidak ada masalah. Itu darah kotor, termasuk ini ibu. Saya perhatikan darah kotor, maka dia diantar. Nah, ini banyak teman-teman kita itu butuh jasa kursi roda. Nah, kalau kita mau satu-satu, jadi kita tawawadah saja. Dan sebelum kita tawadah sebentar kita kumpul cari posisi sebelum di sekitar pelataran. Silakan salah sunat tawaf maki dulu, salah sunnah hajat maki dulu, baru setelah kita mulai. Ya. Setelah itu kita salah sunnah 2 rakaat tawaf. Ya, setelah itu kita berdoa bersama-sama. Ya, jelas. Nah, termasuk bapaknya ini kan butuh prosedur juga tawafnya. Ya, oke, tidak ada pertanyaan lagi. Kalau tidak ada lagi, tidak ada Mito? Tawaf, sudah tawaf dulu baru tawaf. Hah? Sudah tawaf. Salah sunnah. Oh, sudah tawaf. Kalau misalnya ini mau sampai ke dalam, istirahat dulu, cari posisi untuk berdoa pribadi. Nah, untuk salat tawaf maki dulu. Salah hajat. Doakan orang tua, doakan keluarga kata, bisa ke sini. Syukur baru pergi kita 7 kali putaran tawaf wadah. Kemudian salah sunat 2 tawaf. Pada setiap tawaf itu ada salah sunnahnya. Dan usahakan ketika memulai sebelum Bismillahirrahmanirrahim berniat di Bismillahirrahmanirrahim, saya berniat tawaf wadah 7 putaran karena Allah. Nah, coba Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat tawaf wadah 7 putaran karena Allah.
Hah? Haji saya nggak sampai bau. Oh iya, 3 orang di dalam menunggu. Oke, balik. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi tolong ya dikontrol. Nanti saya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika innal hamda